Kamen Rider Revised telah merilis trailer dan juga detail-detail terbaru lewat konferensi pers yang diadakan Toei tadi siang. Baiklah, video pembahasan Revised ini akan sedikit panjang karena akan ada banyak sekali pembahasan dan juga info-info terkait si Revised ini. Dan seperti biasa, di samping Mimin menjelaskan info-info Revised, di situ juga Mimin akan memberikan langsung pendapat mengenai info-info yang sedang dibahas. Ingat teman-teman, bila punya opini atau pendapat mengenai Revised ini, monggo komen langsung di bawah ya. Kita akan bahas dari trailer yang sudah diberikan oleh Toei yang jumlah durasinya itu sangat panjang ya. Di sini kita mendapatkan beberapa pemain utama yang sudah dibahas ya sebenarnya di video sebelumnya, yaitu ada Ikki Igarashi yang diperankan oleh Rentaro Maeda sebagai Kamen Rider Revi, Subaru Kimura sebagai Kamen Rider Vice. Nah, dua orang inilah yang akan menjadi main karakter di series Revised ini. Dan di sini juga kita diperlihatkan dengan wujud dari si Vice sebelum Henshin. Jadi rumor mengenai wujud dari Rider yang katanya ya ini di poster Superhero Senki adalah si secondary Revised ya, atau si Kamen Rider Vice dalam bentuk form lain gitu ya, dan terbantahkan langsung gitu di trailer ini. Jadi wujud ini adalah wujud dari si Vice itu sendiri gitu ya, sebelum dia Henshin jadi Kamen Rider Vice dengan bentuk seperti boneka Barney. Dan ini kok kenapa ya si Vice malah kelihatan seperti pakai masker gitu ya di wajahnya gitu, yang di mulut warna biru itu. Apa jangan-jangan si Vice ini positif? Ya enggak lah, enggak. Kayaknya emang ini menghemat budget dan mungkin biar praktis bisa copot pasang gitu ya ketika nanti berubah menjadi si Kamen Rider Vice. Ikki dan Vice ini akan berubah menjadi Kamen Rider Revi menggunakan Revised Driver dengan Henshin itemnya yaitu V-Stamps ya, atau V-Stamps. Dan V-Stamp sendiri akan memiliki berbagai macam form atau perubahan bentuk seperti base form dari Revised sendiri, yaitu kekuatannya dari T-Rex. Terus ada lagi form lain Henshin item V-Stamp sendiri, yaitu kekuatan dari campuran Decade dan juga Megalodon. Dan masih banyak lagi lah ya. Memang langsung jabarin di layar aja ya biar teman-teman langsung bisa lihat form yang kemungkinan akan Revised gunakan di seriesnya nanti. Next kita lanjut dengan anggota keluarga Igarashi ya, yaitu keluarganya Ikki sendiri. Ada adiknya yaitu Daiji Igarashi yang diperankan oleh Wataru Hinata. Selanjutnya ada adik perempuan Ikki aka heroin atau waifu kita di series Revised ya, yaitu Sakura Igarashi diperankan oleh Ayaka Imoto. Dan ternyata ada lagi main cast tambahan dari Revised ini ya, di bagian keluarganya si Ikki sebagai orang tuanya Ikki, yaitu ada Kurara Emi sebagai Yukimi Igarashi ya, ibunya si Ikki. Terus ada juga si Geyuki Totsugi sebagai Gen Igarashi, bapaknya si Ikki. Jadi memang main cast yang barusan disebut Mimin itu adalah merupakan anggota ya keluarga dari si Ikki, sang pemeran utama kita ya, sang pemeran utama di series Revised ini. Ya memang sesuai dengan temanya ya, yaitu mengangkat tema family atau keluarga. Jadi Revised ini memang akan banyak mengangkat citra ya keluarga di seriesnya nanti. Udah bener mirip-mirip sama Ultraman Rubo. Apalagi anggota keluarga dari Ikki memang udah mirip sangat gitu ya dengan keluarga si Katsumi dan juga Isami. Oh ya, dan tempat pemandian air panas ini yang sudah ditampilkan di trailer itu adalah tempat pemandian air panas milik keluarganya Ikki ya, keluarga Igarashi. Jadi Ikki, bapaknya Ikki, ibunya Ikki, adiknya Ikki, semuanya ya mereka tinggal dan mengurus pemandian air panas ini gitu. Dan di sini juga akan menjadi base camp lah ya bagi si Ikki dan juga si Vice. Setelah kita bahas keluarga dari Ikki, kita beralih ke organisasi yang akan sangat berperan penting di Revised ini, yaitu organisasi Phoenix. Phoenix adalah sebuah organisasi pengembang alat rider system untuk membasmi para Deadmans ya. Deadmans itu musuhnya Revised. Phoenix sendiri ini mirip-mirip seperti Smart Brain, Zex dan lain sebagainya lah ya. Dan untuk para pemain Phoenix ini sendiri akan diperankan oleh Hamao Noritaka sebagai George Karizaki. Dia adalah seorang ilmuwan dan sekaligus pencipta dari Revised Driver dan juga V-Stamps Revised ya, yang nantinya Revised Driver ini akan digunakan oleh Ikki untuk berubah jadi Kamen Rider Revi. Oh iya, ada fakta menarik tentang si ilmuwan yang satu ini. Ternyata si George ini merupakan seorang Toku fans yang benar-benar
penggemar gitu ya, penggemar dari Kamen Rider. Loh kok bisa gitu? Jadi di series Revice itu Kamen Rider adalah sebuah acara televisi. Jadi mirip-mirip kasus ke film Heisei Generation Forever. Nah, si George ini sangat menyukai dengan Kamen Rider series yang tayang di TV gitu ya, di series Revice ini gitu ya. Jadi karena alasan inilah form Revice kedepannya akan memiliki motif-motif Legend Rider ataupun di stems-nya itu loh gitu, akan ada seperti unsur Legend Rider-nya. Jadi memang campuran hewan tambah Legend Rider ini bisa jadi sangat diterapkan di series Revice ini. Tetapi para Legend Rider ini hanya sebagai motif saja, tidak digunakan ability-nya tuh tidak digunakan di form Revice ini. Jadi contohnya kayak form dari Decade Megalodon, hanya motif dari Decade saja digunakan di form ini. Sedangkan untuk kekuatan dari si ridernya sendiri tidak bisa digunakan ya, alias yang akan menjadi kekuatan di form Revice ini yang berdasarkan kekuatan hewan-hewan yang akan digunakan si Revice nanti gitu ya. Seperti itulah, mirip-mirip kasus Tukaizer di mana dia cuma nyontek desainnya si Gokaiger gitu ya. Jadi Kamen Rider series di dunia Revice ini sepertinya tidak akan eksis atau cuman tontonan saja gitu ya, tayangan televisi doang gitu. Alias Revice ini akan memiliki dunia sendiri dan akan berbeda dengan dunia dari para rider pendahulunya gitu ya. Dan satu lagi mengenai belt dari Revice sendiri, di mana ada unsur angka 50, itu mereferensikan ke ulang tahun Kamen Rider yang ke-50. Sekali lagi akan ada banyak unsur-unsur rider pendahulu dan berbagai macam lainnya gitu ya. Karena memang ini adalah ulah dari si George ya, yang dia itu adalah seorang toku fans Kamen Rider gitu. Jadi emang make sense lah kalau ada banyak unsur Kamen Rider pendahulu di Revice ini. Oke, next kita lanjut ke dua anggota Phoenix lainnya yang disorot di trailer ini, yaitu ada Yujiro Wakabayashi dan Hiromi Kaduta yang diperankan oleh aktor Kazuya Tanabe. Iya, dia yang pernah main di series Amazon Reboot ya. Sedangkan temannya sendiri malah jadi Captain God Select ya di series Ultraman Trigger. Sungguh luar biasa mantan dari tim Amazon ini gitu ya. Dan kabarnya kedua anggota Phoenix ini akan berkhianat ya kepada organisasinya dan akan bekerja sama dengan organisasi Deathmans ya, villain di series Revice ini. Sungguh menarik sekali. Adiknya Iki sendiri ya, yaitu Idaiji Higarashi, merupakan anggota dari Phoenix yang kayaknya dia masih anggota baru di sini. Dan kabarnya juga dia akan menjadi secondary rider ya, secondary rider Revice. Waduh, dua rider berasal dari keluarga yang sama. Udah bener-bener mirip Ultraman RB ya. Lanjut lagi teman-teman, kita akan membahas villain utama di series Revice, yaitu organisasi Deathmans, organisasi yang berencana untuk mewujudkan iblis-iblis yang tersembunyi di dalam setiap diri manusia dan menciptakan monster-monster atau Deathmans lah di dalam tubuh manusia tersebut. Seperti terlihat di trailer ini, organisasi Deathmans memiliki tiga petinggi utama ya, atau bosnya lah, yaitu Yui Asakura yang berperan sebagai Queen Aquilera. Dia akan menjadi pemimpin ya di Deathmans ini. Terus ada Seki Sunta sebagai Orteka dan Hachi Join Kuroto sebagai Julio. Ketika pemimpin Deathmans ini akan memiliki bentuk dari monster Deathman itu sendiri ya. Di trailer ini kita sudah diperlihatkan dengan dua wujud dari si Orteka, yang dia ini berpakaian seperti orang-orang Meksiko dengan topi sombreronya. Dia akan memiliki wujud Deathman seperti kumbang atau Gakabuto. Terus ada lagi si Julio yang monsternya mirip gurita atau cumi lah ya, campuran-campuran binatang itu. Cuman si Queen Aquilera yang belum dimunculkan bentuknya di trailer ini. Mungkin nanti di series lah ya. Kalau teman-teman perhatikan formasi villain Deathmans ini memang udah jelas mirip dengan formasi dari trio Dark Giants Trigger ya, yang dimana pemimpinnya sendiri itu cewek gitu, dibantu oleh dua kaki tangan para cowoknya. Di samping niat jahat dari ketiga villain ini untuk membangkitkan iblis di setiap jiwa manusia, mereka bertiga ini ternyata memiliki tujuan untuk membangkitkan sebuah patung yang sangat misterius ya, terlihat di trailer ini. Entah
patung ini akan menjadi monster atau apa gitu ya. Yang jelas patung ini akan seperti berbentuk apa ya, manusia gitu ya, campuran monster. Sepertinya akan menjadi final boss gitu ya, si bentuk patung ini di series Revice nanti. Di samping Revice harus menghadapi trio Deadmans, tak lupa Revice juga akan dihadapi dengan para Kroco Deadmans yang bentuknya sangat lumayan keren, tetapi sayangnya itu kenapa bagian kakinya kayak ngeblank hitam gitu ya. Kalau ditambah lagi ornamen lain pasti akan lebih gahar gitu ya si Kroco Deadman ini. Oke, itu adalah para main cast yang muncul di trailer Kamen Rider Revice ini. Sekarang kita akan beralih ke promo ya dari mainan Kamen Rider Revice yang telah dirilis oleh Bandai di YouTube-nya. Di sini bisa kita lihat sekali lagi Revice akan menggunakan V-Stamp sebagai Henshin item dari si Iki sebelum berubah jadi Revice. Dan akan ada banyak sekali V-Stamps dengan apa ya, gabungan hewan ditambah juga Legend Rider yang terlihat di promo Bandai ini. Seperti contohnya form di Cat Megalodon. Dan di promo ini juga ternyata Revi dan juga Face bisa gatai menjadi satu dan akan merubah bentuk mereka menjadi hewan yang sesuai dengan hewan yang digunakan oleh form mereka gitu. Seperti di Cat Megalodon yang base-nya hewannya ya Megalodon. Revi dan Face akan bergabung ke bentuk Megalodon gitu ya, berubah menjadi bentuk Megalodon. Terus ada lagi ini bentuk T-Rex ya, yaitu gabungan base form dari Revi dan Face. Untuk senjatanya sendiri, Revice akan menggunakan senjata Ohin Buster 15 yang dimana senjata ini akan memiliki dua mode pistol yang akan digunakan Revi dan mode kampak yang akan digunakan si Vice. Senjata mode begini mirip dengan referensi senjata dari Kamen Rider Kabuto atau enggak Kamen Rider Den-O lah ya. Terus ada lagi Gunphone 15, HP yang bisa berubah menjadi pistol. Ya, senjata ini mereferensikan ke Faiz Phone ya, yang bentuknya handphone sekaligus bisa menjadi senjata pistol. Terus yang terakhir ini kendaraan dari si Revice, dan kali ini kendaraannya bukan motor melainkan hopper bike, dan hopper bike ini akan menggunakan V-Stamps dari Pteranosaurus dicampur Kamen Rider Faiz, dan si Faiz-nya juga ternyata akan ikut gabung dengan si hopper bike ini. Tapi serasa kayak agak kurang ya kalau Revice gak punya motor kayak dua rider sebelumnya yaitu Saber dan Zero-One. Meskipun memang jarang dipakai ya motornya, tapi serasa kurang aja gitu ya pas di series Revice ini karena menggunakan kendaraan hopper bike yang mirip-mirip seperti drone terbang. Semoga dikasih motor lah ya si Revice ini di seriesnya nanti, atau mungkin second rider Revice yang bakal punya motor, mungkin saja. Kali ini ya Mimin sedikit bahas mengenai si Revice ketika Henshin ya di trailer ini. Nah, kenapa Revice sebelum Henshin harus haha dulu gitu ya ke stemnya. Seperti di trailer ini gitu ya, kayak lagi bukan niup sih, kayak lagi ngebangunin keong gitu ya. Itu karena merupakan tradisi dari Jepang ketika ingin menstempel sesuatu gitu ya, mencap sesuatu gitu. Pasti sebelum di stempel itu harus ditiup atau dikasih haha gitulah ya. Kayaknya gitu ya. Jadi ya mungkin referensinya ke sini. Jadi sepertinya kita akan melihat setiap sehahan haha si Iki selama 1 tahun ke depan di series Revice. Dan catchphrase-nya dari si Iki sendiri yaitu Iki ni ikuze, yang berarti ayo pergi gitu. Iki ni ikuze. Meskipun memang kata Iki sendiri merujuk ke si Iki sendiri gitu ya. Sangat cocokologi sekali. Hai Aruto Jana itu. Terus ketika Revi dan Vice Rider Kick juga terlihat di situ, akan muncul angka 50 di telapak kaki mereka. Ya, itu referensi ke Kamen Rider yang ulang tahun ke 50. Sebagai Kamen Rider Anniversary ke-50, jadi sudah wajar lah ya Revice akan menggunakan berbagai macam-macam elemen-elemen Legend Rider di series ini. Dan memang masuk akal karena ya penciptanya si Revice sendiri yaitu seorang Toku fans. Jadi memang tidak asal-asalan ya Toei memasang embel-embel gitu ya Legend Rider dan lain sebagainya di series ini. Dan satu lagi opening Kamen Rider Revice akan dibawakan oleh Da Ice feat Subaru Kimura, si voice over Kamen Rider Revice yang berjudul Live Devil. Kamen Rider Revice sendiri akan tayang perdana di TV Asahi pada tanggal 5 September
hari Minggu ya, tahun 2021, menggantikan Saber yang akan tamat sebentar lagi pada tanggal 25 Agustus di episode 48. Baiklah, mungkin segitu saja informasi dari pembahasan Revise ya di video kali ini. Dan jangan lupa kalau ada informasi yang terlewat ya di sini di video ini, mohon teman-teman untuk komen di bawah ya. Dan jangan lupa teman-teman juga berikan komentar kalian mengenai Revise yang 1 bulan lagi akan debut pada tanggal 5 September 2021 ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini bila bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.